Wah, beragam ya. Terus soal legalitas gimana? Katanya udah punya NIB sama HKI. Iya, mereka tampaknya serius soal ini. Udah punya NIB, itu nomor induk berusaha, terus HKI juga diurus, hak kekayaan intelektual. Oke, nah kalau ada proyek masuk, bagi hasilnya gimana tuh? Kan banyak pihak yang terlibat. Nah, ini udah diatur juga. Jadi 25% dari pendapatan proyek itu masuk kas. Buat administrasi, overhead, biaya operasional lah. Terus 60% itu buat anggota tim yang kerja langsung di proyek itu. Nah, sisanya 15% buat direktur divisi yang terkait. Cukup jelas ya pembagiannya? Oke. Kelihatan ya manfaatnya. Buat mahasiswa, ini jelas kesempatan bagus buat praktik ilmu kuliah. Dapat pengalaman kerja beneran, CV jadi lebih oke, bisa dapat duit juga, plus belajar kerja tim. Betul. Nah, buat klien atau UKM yang kerjasama, mereka bisa dapat layanan bagus, tapi harganya mungkin lebih miring dibanding vendor biasa. Ditambah lagi, ada rasa ikut dukung anak muda gitu kan. Siapa tahu bisa jadi ajang cari calon karyawan juga. Jadi, saling untung lah. Iya, situasi yang bagus ya. Simbiosis mutualisme. Kedengarannya sih menjanjikan banget model ini. Tapi ya namanya juga bisnis mahasiswa, kolaboratif pula, pasti ada aja tantangannya. Apa aja tuh kata sumbernya? Saingannya banyak buat waktu dan komitmen mereka. Itu tantangan nyata. Masuk akal. Selain itu, Kedua, manajemen proyeknya. Mesti pinter-pinter nyimbangin jumlah proyek sama kapasitas tim mahasiswanya. Belum lagi ngelola ekspektasi klien. Itu lumayan tricky tuh. terus ada juga disinggung soal persepsi pasar ya. Karena harganya lebih terjangkau, kadang ada yang mikir kualitasnya mungkin kurang. Padahal katanya hasilnya profesional. Ini PR buat bangun citra merek berarti ya? Iya, betul. Dan yang terakhir, ya tantangan klasik startup awal, pendanaan. Cari modal buat berkembang itu selalu jadi tantangan. Menariknya nih, artikelnya juga bagi-bagi pelajaran penting dari PWM yang didapat tim temanten.id soal kenapa startup bisa gagal gitu. Produknya pas atau enggak? Terus desain produknya jelek? Atau strategi jualannya salah? Definisi bisnisnya nggak jelas? Terlalu bergantung sama satu pelanggan besar juga bahaya. Termasuk juga masalah modal awal, utang, terus tim manajemen yang nggak solid. Mungkin karena keluar masuk mahasiswa itu ya. Belum lagi kalau ada masalah pribadi antara anggota, atau cara mikirnya kaku, nggak mau berubah. Sampai faktor budaya juga bisa ngaruh. Nah, benar. Pasar belum siap nerima misalnya. Dan yang ditekankan juga di temuan itu faktor psikologisnya. Ada istilahnya self-efficacy, itu keyakinan sama kemampuan diri. Sama locus of control internal, keyakinan kita bisa ngontrol nasib sendiri. Dua hal ini ternyata kuat banget dorong niat wirausaha mahasiswa di sana. Yang yakin bisa dan merasa tanggung jawab biasanya lebih berani maju. Jadi,